mengedepankan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya. Saya mengakui wabah COVID-19 ini harus memang kita diselamatkan, utamakan keselamatan dulu. Tetapi ya, dari permasalahan ini ya, dengan terjadi masalah COVID-19 itu yang harus jadi utama dasar. Sesudah terjadi COVID-19 ya, dari masalah COVID-19 sampai nanti stopnya COVID atau berhentinya COVID-19, bagaimana dampak perekonomian atau keuangan bagi para pekerja yang selama ini sudah bekerja, yang rutinitasnya dia sebagai pekerja atau karyawan atau buruh ya. Ini harus ditindak, diselamatkan dulu oleh bangsa Indonesia. Ya, banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini ya, perusahaan tersebut tidak mau merugi ya. Dengan adanya COVID-19 ini mereka mengurangi ya. Ada pengurangan karyawan, ada pengurangan pekerja ya. Yaitu dua pengurangannya. Ada yang dikurangkan itu karyawan yang dirumahkan untuk sementara ini untuk tidak bekerja dulu karena ada terjadi wabah COVID-19, dan ada satu lagi PHK. Nah, yang saya bahas itu masalah PHK. Kalau umpama terjadi PHK karena COVID-19 ya, ini sangat menderita kepada masyarakat Indonesia ya. Selesai krisis COVID-19 sampai ke nantinya, dari COVID-19 sampai masalah selesai krisis COVID-19 atau Corona, mau kemanakah masyarakat Indonesia yang saat ini yang sudah mengalami PHK ya. Itu yang harus pemerintah atasi, menyelesaikan permasalahan ini ya. Boleh kita pemerintahan Jokowi memberikan namanya kartu pencari kerja ya, itu bagus, itu saya mendukung itu ya. Tetapi dengan kartu itu, apakah penyelesaian itu cukup hanya situ aja? Dan apa solusinya dengan dampak COVID-19 ya? Seharusnya pemerintah yang dimana itu dari Kementerian Tenaga Kerja bersama pengusaha-pengusaha mencari opsi untuk penyelamatan para pencari pekerja ya. Apalagi yang dimana banyak para pekerja saat ini yang sudah berumah tangga ya. Dengan adanya COVID-19 atau Corona, perekonomian dan keuangan itu angka pemasukan dan pengeluaran lebih tinggi angka pengeluaran. Nah, disinilah yang saya ingin melihat perbedaan jauh sekali ya. Cara undang-undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar, seharusnya pemerintah harus dapat memberikan suatu solusi, yaitu Kementerian Tenaga Kerja
harusnya dapat menyelesaikan untuk angka pengangguran. Ya. Itu yang membuat jangan sampai melonjak tinggi. Ya. Kebutuhan hidup semakin tinggi dan pemasukan semakin rendah. Ya. Dan apabila PHK itu terjadi, ya, apakah hanya stop di sini saja PHK? Sangat sulit sekarang ini di negara Indonesia untuk mencari suatu pekerjaan. Ya. Terobosan-terobosan ini harus dilaksanakan, harus mencari solusi kepada pemerintah, itu Kementerian Tenaga Kerja, untuk penyelamatan masyarakat yang terjadi PHK. Ini yang harus dipikirkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kalau hanya kita mengalami COVID-19, itu bagus untuk dirumahkan supaya jangan tertular, supaya angka kematian jangan melambung tinggi. Tetapi yang harus memiliki dasar juga, jangan sampai para pekerja di PHK. Ya. Kita tahu perusahaan-perusahaan sekarang ini mengalami kolab, hampir kolab, karena pemasukan sudah tidak ada. Nah, apalagi karena PSBB. Ya. Setiap pabrik, mall, perkantoran itu tutup. Nah, dan tidak ada aktivitas di sini. Sebagian besarnya itu tutup. Nah, dan ini yang harus kita mencarikan suatu solusi, opsi. Ya, kita punya payung hukum itu tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar paling tertinggi. Nah, opsi ini harus diutamakan, keselamatan, kesejahteraan bagi para pekerja. Ya. Bukan, maaf kata, dugaan saya, kritikan saya. Bagus itu untuk memberikan kartu pencari kerja. Ya, kedua, memberi sumbangan para pengusaha atau orang mampu untuk memberikan sumbangan sembako, ya, kepada orang-orang yang tidak mampu, sembako, ya, dan uang. Tapi bukan itu aja cukup. Tapi melihat harusnya ke depan, analisa kita ke depan. Sepanjang ini kebutuhan itu, apalagi sumbangan itu sangat membantu bagi mereka. Tapi mereka bukan itu yang mengharapkan, bukan itu yang diinginkan oleh para pekerja. Yang mereka harapkan bagaimana dia bisa kembali lagi beraktivitas. Bagaimana lagi mereka bisa melakukan intens lagi untuk bisa membangun perekonomian rumahnya. Ya, yang dimana mereka harus bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, apabila terjadi pemecatan atau PHK yang dialami oleh masyarakat, yang dilakukan oleh perusahaan karena terjadi ada wabah COVID-19. Nah, disinilah mereka sudah sangat stres. Nah, di angka satu, dugaan saya, ya, belum pasti, di angka 1 juta PHK, ya, karena permasalahan COVID-19. Ini sudah sangat drastis.
devisa negara yang ini pun devisa pemasukan di Indonesia itu dari pekerja nasional dan migran, buruh migran. Nah, kami berharap kepada Kementerian Tenaga Kerja sebagai ujung tombak, dan kedua kepada perusahaan bekerja sama untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan PHK ini. Kalau bisa stop PHK. Kasihan kepada masyarakat yang sudah berpuluhan tahun atau para pekerja yang dimana mereka itu membutuhkan uang, mereka membutuhkan bekerja untuk menafkahi keluarganya, memberikan pendidikan buat anaknya. Kalau dimatikan perekonomian mereka itu karena di PHK karena COVID-19, bagaimana nasib mereka? Itu yang harus segera cepat diatasi oleh pemerintah saat ini. Saya meminta, carilah opsi supaya tidak terjadi pengangguran massal dan jangan sampai ada terjadi kejahatan, kriminalisasi, tindak pidana. Karena yang saat ini, karena mereka yang dulunya para pekerja sekarang di PHK, angka kriminal, angka pidana, tingkat kepidana sekarang ini semakin tinggi kejahatan. Karena mereka mereka butuh makan, mereka butuh untuk kesejahteraan anak-anaknya, mereka butuh kesejahteraan untuk keluarganya. 3 ini aja. Saya meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja di pemerintahan Presiden Jokowi, Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, ayo mari kita mencari opsi penyelamatan untuk para tenaga kerja. Ingat, kita punya Undang-Undang Dasar 45, undang-undang paling tertinggi. Baru kita punya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, HAM. Kita punya Undang-Undang Tenaga Kerja. Itu sebagai payung utama. Itu sebagai payung hukum paling utama. Nah, maka dari itu saya atas nama Adi Partogi Singal Simbolon SHMH dari kantor office Adi Simbolon Law Firm mengajak pemerintah, itu Kementerian Tenaga Kerja, mencoba mencari suatu solusi penyelamatan bagi para pekerja. Dalam konten ini, dalam pembahasan yang sangat yang dimana ini sudah kita alami dan pemerintah pasti sudah sangat tahu dan jeli dan sudah mendengar berapa angka PHK di negara Indonesia dan berapa angka perusahaan yang sudah kolab atau sudah tutup tidak mampu dalam terjadinya wabah atau virus COVID-19. Kami meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk membuka ke publik berapa